Halo teman-teman di gym, buat yang belum kenal sama saya, nama saya Rio. Saya saat ini sedang tinggal di Augsburg, nggak di kota München. Saya punya seorang istri dan punya 2 orang anak. Jonathan sekarang baru aja Sabtu kemarin 3 tahun, dan Jacqueline eh, minggu depan akan berumur 1 tahun. Oke, saya mengucap syukur juga dikasih kesempatan untuk bisa sharing dan juga online sharing. Kalau saya nggak pernah ngerekam sendiri atau ngerekam diri saya sendiri untuk ngomong di depan kamera, saya cukup gugup ya, dan grogi juga. Tapi saya berusaha untuk saya bisa ngomong dengan jelas dan tetap tenang. Kalau saat ini sedang ada pandemi atau kita sedang berada di masa pandemi, mungkin saya juga akan sharing tentang apa yang saya alami di masa pandemi COVID-19. Saya bersyukur pertama-tama karena saya masih sehat. Saya pernah sakit dan saya tes COVID, dan puji Tuhan saya juga negatif. Saya nggak COVID positif. Saya dulu pernah sekolah di kota München, dan sejak tahun 2010 saya tinggal di kota Augsburg. Seperti kebanyakan orang Indonesia juga nggak kepingin tinggal lama-lama di Jerman, atau setelah sekolah dan kerja cari pengalaman, dan setelah dalam bekerja dan dapat banyak pengalaman, ingin kembali pulang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Dan apalagi tahun-tahun kemarin juga negara Indonesia mengalami kemajuan yang sungguh luar biasa ya, sehingga kita juga ingin ikut membangun negara Indonesia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan, sehingga kita juga bisa memberikan kembali untuk negara kita. Dan saya punya rencana untuk saya sampai akhir tahun 2020 pulang ke Indonesia habis. Dan udah kepikiran banget pengen pulang Indonesia habis. Udah sempat nanya-nanya untuk bekerja di Indonesia. Kalau mau kerja di Indonesia gimana, apakah susah, apakah mudah, apakah bisa dapat pekerjaan, dan seterusnya. Tapi awal tahun 2020 ada pandemi COVID, dan kemudian saya nggak jadi pulang ke Indonesia karena saya nggak tahu apakah di Indonesia bisa dapat pekerjaan atau enggak. Dan tentunya bukan hanya gara-gara COVID aja saya nggak jadi pulang, tapi karena keadaan COVID ini yang menjadikan saya, atau salah satu faktor besar yang juga mempengaruhi keputusan kami sekeluarga untuk nggak pulang ke Indonesia. Saya bersyukur karena keputusan saya waktu dulu nggak untuk pulang ke Indonesia sampai batas waktu 2018 atau 2019, tetapi tahun 2020. Karena kalau saya pulang 2019 dan terjadi COVID, saya nggak tahu di Indonesia apa yang terjadi dengan saya, dengan masalah pekerjaan. Dan apalagi saya memulai dari awal di Indonesia dengan keluarga, itu menurut saya sesuatu hal yang sangat besar ya. Tanggung jawabnya juga untuk masalah anak-anak bisa sekolah dan sebagainya, tempat tinggal, dan pekerjaan juga secara finansial. Itu hal normal yang dipikirkan oleh orang. Dan
karena saya masih berada di sini, saya jadi bersyukur karena jadi saya masih dapat tempat pekerjaan dan saya masih hidup seperti normal. Saya ingat apa yang ada di Alkitab ya, bahwa setiap orang boleh menentukan jalan-jalannya atau punya rencana yang menurut dia begitu sempurna, tetapi Tuhan yang menentukan langkah-langkahnya. Dan ini juga terjadi pada saya karena saya merasa rencana ini yang paling sempurna ya. Saya punya rencana, oke, pulang Indo nanti bisa begini, tapi Tuhan belum izinkan saya untuk pulang Indo. Atau saya juga ngerti apakah akhirnya Tuhan izinkan saya untuk pulang ke Indo for good atau enggak, saya juga nggak pernah ngerti atau nggak pernah tahu. Tetapi ya saat ini belum, dan Tuhan mungkin memang belum mau, dan Tuhan yang mau saya untuk masih tinggal di kota Jerman, dan nggak tahu juga apakah cuma karena COVID atau apakah ada rencana lain di balik semua ini. Ya, dan aku sempat percaya juga selain itu bahwa pada saat kita percaya penuh pada Tuhan dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan seluruh keluarga kita pada Tuhan, dan Tuhan memeteraikan kita sebagai anak-anaknya, itu nggak ada siapapun juga yang bisa merebut kita dari pelukan Tuhan, dari tangan Tuhan. Sehingga di dalam keadaan apapun juga yang sulit, Tuhan pasti akan melindungi kita, dan Tuhan pasti akan menjaga kita dan mencukupin kita sehingga kita bisa terus tetap hidup dan nggak berkekurangan apapun juga. Seperti tadi saya udah bilang, di masa corona Tuhan juga punya rencana yang lebih indah atau lebih sempurna dari apa yang saya rencanakan, yaitu nggak pulang Indo tapi di sini. Kalau pulang Indo, saya tadi cerita nggak tahu akan apa yang saya alamin, tapi karena saya di sini, Tuhan masih melindungi saya, dalam arti mencukupkan kehidupan saya, memberikan tempat pekerjaan, sehingga saya bisa memberikan atau memenuhi tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai kepala di dalam keluarga saya terhadap anak-anak dan istri saya. Jadi ini sharingnya pendek, nggak panjang. Apa yang mau saya sampaikan cuman tadi ya, saya bersyukur karena saya masih di sini dalam masa pandemi. Apa yang saya alami, saya kalau sering lihat orang banyak kehilangan pekerjaan, orang mungkin nggak bisa seperti dulu lagi, tapi saya di sini masih punya pekerjaan, masih sehat. Saya juga nggak positif ataupun nggak pernah tahu juga akan bisa kena positif atau enggak. Tapi saya masih sehat, semua masih sehat sekeluarga, bisa makan, dan saya bersyukur sepenuhnya. Jadi apa yang mau saya sampaikan juga, atau yang saya mau ajak untuk saudara-saudara sekalian dari apa yang saya sharing, yaitu untuk kita selalu bawa Tuhan dalam setiap langkah yang kita mau jalani, mau kita ambil setiap hari, sehingga kita peka, Tuhan bisa bukakan hati kita dan kita bisa lebih mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu kita mau melangkah kemana. Dan kalaupun sampai kita nggak sadar tahu, Tuhan nggak mungkin biarkan kita untuk berjalan di dalam jalan yang salah. Tuhan, seperti tadi saya bilang, kita udah dimeterain, meskipun jalan kita belok, Tuhan pasti akan miringkan. Meskipun kita punya rencana yang menurut kita sempurna, tapi rencananya ternyata nggak sempurna di masa depan, Tuhan akan belokkan kita atau beri rencana yang lain, karena Tuhan yang menentukan langkah-langkah kita meskipun kita merencanakan semuanya. Terus yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan supaya akan bukan supaya, tapi akan hal
apapun yang kita miliki saat ini, dan kita nggak perlu khawatir akan hari esok, karena Tuhan yang punya masa depan kita yang terbaik, atau akan beri masa depan kita yang terbaik, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang melebihi baik, atau yang baiknya melebihi dari segala Bapa yang ada di dunia ini. Dan kalau saya sebagai seorang ayah, saya tahu, atau saya pasti rindu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Dan kalau saya tahu itu, apalagi Bapa yang di surga, bagaimana Dia ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan nggak perlu khawatir, saya lihat anak-anak saya nggak pernah khawatir kalau dia nggak bisa makan, dia nggak pernah khawatir kalau dia nggak bisa sekolah, dia nggak pernah khawatir kalau dia nggak, bahkan kalau dia nggak bisa mainan. Karena saya sebagai ayah atau orang tua akan memberikan makanan terus supaya dia nggak kelaparan. Bahkan pada waktu dia nggak lapar pun saya suruh makan terus supaya dia nggak kurus. Kalau dia belum saat sekolah atau nggak mau sekolah aja dipaksa sekolah supaya dia bisa pinter, ya kan? Dan saya pun akan selalu memberikan mainan kepada anak saya supaya dia nggak bosen, supaya dengan mainan yang ada dia bisa bertumbuh juga. Dan apalagi Bapa yang di surga melihat kita anak-anak, Dia akan memberikan semuanya yang terbaik supaya kita nggak suman kelaparan, supaya kita nggak suman kenyang, tapi kita juga diberikan semua supaya kita juga bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita mau mengajak juga saudara-saudara supaya kita terus hidup dalam iman, karena iman, pengharapan, dan kasih kita akan terus berharap dengan iman yang kita punya, dan kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kita punya Bapa yang baik, dan kalau kita nggak punya iman dan pengharapan, kita nggak akan juga bisa termotivasi untuk hidup, apalagi di masa-masa yang susah. Karena kita melihat di sekitar kita hal-hal yang tidak enak, daripada saat kita melihat dengan iman, atau kita punya iman dan melihat dan punya pengharapan kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa di sekitar kita yang ada itu sesuatu hal yang kecil, dan Tuhan kita besar, Tuhan kita yang mampu merubahkan semua menjadi baik dan memberikan kepada kita sesuatu yang baik, sehingga kita bisa melewati semuanya. Terima kasih. Itu sharing aja dari kita. Semoga sharing saya bisa memberkati. Tuhan memberkati. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Perkenalkan yang belum kenal sama saya, nama saya Indra dan saya punya istri yang luar biasa bernama Stella. Nah, terima kasih kalau kami juga diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian di kebaktian ini. Dan saya mau cerita sedikit tentang gimana sih penyertaan Tuhan waktu persiapan pernikahan kita 5 September kemarin. Bukan sesuatu yang mudah, banyak masalah, tapi aku percaya Tuhan selalu menyertai dan memberikan jalan keluar. Nah, waktu 5 September kemarin, untuk pernikahan kami, Stella, kita kan berdua di Jerman, dan kita mau ngadain pernikahannya di Indonesia tetap gitu. Nah, terus akhirnya kita putusin bahwa Stella mau pulang duluan, jadi 5 minggu sebelum hari H, supaya dia bisa bantu-bantu nyiapin apa yang mesti disiapin. Terus saya sendiri baru pulang 2 minggu sebelum hari H. Nah, masalah pertama dari banyak masalah yang ada, jadi 5 minggu setelah udah beli tiket Emirates, hari Minggu tepatnya. Terus habis itu, waktu itu karena COVID, dia harus punya PCR test, hasil PCR test yang gak boleh lebih dari 72 jam gitu. Karena hari Minggu, karena kan kita tahu kalau PCR test cuma bisa di house arts kebanyakan, dan cuma bisa
weekdays gitu, Senin sampai Jumat. Nah, si Stella mau ngambil aman, dia akhirnya karena PCR test butuh waktu 2 hari, dia tes hari Rebo gitu. Terus habis itu hari Jumat hasilnya keluar dan Minggu dia berangkat gitu. Nah, waktu mau berangkat, waktu check in ternyata ditolak karena hasil PCR-nya lebih dari 72 jam. Iya. Lumayan nggak logis sebenarnya buat kita karena Sabtu dan Minggu kan dokter-dokter tutup, dokter umum atau house arts gitu. Nggak mungkin kita bisa hasil dapat tes 72 jam itu kalau hari Minggu, nggak mungkin banget gitu. Sedangkan Stella pilih hari Minggu waktu itu. Akhirnya singkat cerita dia nggak bisa terbang karena hasilnya lebih dari 72 jam. Terus terus akhirnya kita putusin pulang lagi. Terus kita cari-cari tiket yang lain lagi waktu itu. Terus karena banyak yang bilang pakai Qatar prosedurnya lebih gampang, akhirnya kita beli Qatar lagi. Setelah akhirnya beli Qatar seminggu setelahnya. Setelah seminggu setelahnya setelah beli, nah dia terbang duluan nih. Nah, waktu terbang di pesawat dia buka tas dia gitu. Terus habis itu setelah dia buka tas dia, ternyata di dalam tasnya itu ada pasportku. Jadi Stella pulang ke Indonesia, aku di Jerman, dan waktu dia terbang dia bawa pasportku pulang ke Indonesia. Iya. Terus akhirnya dia mulai panik. Ya, terus dia kontak aku. Iya, kok pasportmu kebawa aku gitu. Waduh, terus aku juga bingung gimana ya. Oke, coba kirim DHL deh. Kita kan masih ada waktu. Untung masih ada span waktu 2 minggu gitu antara terbangku sama terbangnya Stella. Jadi ya akhirnya Stella udah mulai panik. Aku berusaha tenangin. Terus akhirnya ya udahlah, dia sampai di Indonesia. Begitu sampai di Indonesia, dia langsung kirim paket yang berisi paspor itu ke Jerman dengan ekspres gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah itu 3 hari akhirnya paspornya nyampe gitu di Jerman. Oke, aku udah dapat paspor lagi, selesai. Ya udah, masalah pertama selesai gitu. Ya untung banget. Kita waktu itu bingung mau gimana, mau titip orang yang pulang dari Indonesia ke Jerman lewat just tip karena mungkin lebih aman. Ternyata tapi nggak ada yang pulang dari Jakarta ke Jerman. Terus option kedua sebenarnya kita lumayan riskan karena kalau beneran hilang di jalan pasportnya, terus waktu itu kan juga COVID, jadi kemungkinan juga bisa telat ngirimnya. Takut banget, soalnya kalau hilang beneran aku udah nggak bisa pulang Indonesia gitu. Kamu mesti ngurus paspor di sini, ngurus Aufenthaltstitel gitu, pasti jauh lebih dari 2 minggu gitu. Ya terus tapi ya puji Tuhan singkat ceritanya aku tepatnya bisa dapat kembali paspornya setelah 4 hari dikirim dengan DHL Express dari Indonesia. Terus habis itu terus siap-siap jalanin 2 minggu, habis itu aku pulang. Nah, aku waktu itu pulang hari Kamis. Aku PCR test berarti hari Senin. Deg-degan juga nih, hasilnya positif atau negatif gitu. Kalau amit-amit positif, berarti aku nggak bisa terbang. Nah, terus ya udahlah, kita tes. Senin tes. Habis itu dia bilang RG-nya keluar hari Rabu, mestinya 2 hari gitu. Udah aku tunggu sampai Rabu sampai sore, belum keluar hasilnya. Udah besok udah terbang. Lumayan deg-degan. Terus habis itu mulai mikir-mikir gitu. Aduh, gimana ya. Terus aku coba telepon ke house arts di mana aku buat PCR test. Ternyata udah tutup sore-sore
karena dia cuma buka sampai jam 12. Kalau hari Rabu, oke ya udah aku putusin cobalah tulis email gitu. Tulis email, oke aku tulis email. Terus akhirnya Kamis pagi jam 8 pagi atau jam setengah 8 pagi gitu, yang sebenarnya praksisnya mestinya belum buka. Kalau lihat di internet, aku dapat email gitu kalau hasilnya keluar gitu. Ternyata negatif, puji Tuhan banget. Terus akhirnya aku bisa terbang hari Kamis itu. Lumayan mepet juga semuanya, tapi untungnya semuanya bisa terpenuhi gitu sehingga aku bisa pulang ke Indonesia gitu. Terus habis itu pulang, ya udahlah pulang ke Indonesia, terus karantina 2 minggu sebelum hari H tanggal 5 September itu gitu. Nah terus kita masih punya masalah lagi. Kalau pendeta yang memberkati kita itu adalah Daniel Alexander, seperti dari kalian yang mungkin udah kenal, dia ada di Nabire, Papua gitu. Dan pesawatnya dari Nabire ke Papua jarang sekali dan sering di cancel karena terlalu sedikit penumpang yang mau terbang gitu. Jadi rutenya sebenarnya Nabire Makassar, Nabire Sorong Makassar, terus Makassar baru Jogja. Jadi kita pernikahannya di Jogja. Nah lumayan deg-degan juga karena Daniel Alexander lumayan susah dikontak, kadang dia juga nggak bales. Terus habis itu kita mulai bingung apakah kita yang mesti beli tiket atau dia yang beli tiket gitu ya. Singkat cerita, akhirnya dia kasih kabar kalau dia bakal sampai hari Jumat, jadi H-1 sebelum kita nikah. Nah terus singkat cerita dia sempet, untung dia berencana di Makassar 2 hari, jadi dia sempat di Sorong kalau nggak salah ketinggalan pesawat, sehingga dia di Makassar juga telat gitu. Nah untung banget dia mau berangkat pagian, soalnya kalau dia nggak berangkat pagian pasti yang ke tiket penerbangan yang ke Jogja pasti juga nggak bakal syafen gitu ya, karena susah banget gitu. Even waktu dia pulang ke Nabire, dia mesti tunggu 2 minggu karena penerbangannya 2 minggu lagi baru ada. Ya bersyukur banget, meskipun deg-degan tapi Tuhan tetap sertai gitu, tetap sediakan semua yang kita butuhin waktu kita menikah gitu. Nah dari segala sesuatunya gitu, bersyukur banget. Aku percaya banyak dalam kehidupan ini banyak masalah-masalah gitu. Nah seperti yang aku alami, meskipun masalah itu kecil atau besar gitu, tapi aku percaya gitu dalam setiap masalah Tuhan pasti menyertai gitu. Aku ingat suatu cerita gitu di mana di Alkitab ditulis waktu murid-murid Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus naik kapal, terus Tuhan Yesus lagi tidur. Nah di kapal itu mulai datang badai gitu, terus murid-murid mulai ketakutan gitu. Nah terus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus gitu, sekarang kan lagi badai gitu, banyak masalah gitu, tidak pedulikah kamu kalau kita binasa? Itu seringkali yang kita tanyain ke Tuhan gak sih? Kalau dalam setiap masalah gitu yang kita hadapi, entah itu kecil atau besar gitu, kenapa sih? Apakah Tuhan peduli dengan aku gitu? Apakah kamu mau apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan gitu, Tuhan apakah Engkau mau aku binasa atau aku tidak diberkati atau apapun itu? Tapi aku percaya gitu bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan Tuhan gak mengasihi kita gitu. Meskipun kadang masalah yang terjadi gitu,
Aku percaya Tuhan adalah baik dan Tuhan adalah yang pegang kendali gitu dalam kehidupan kita gitu. Terlepas apakah masalah itu datang dari iblis atau masalah itu datang dari masa lalu kita atau konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya atau atau masalah yang Tuhan biarkan terjadi, aku percaya gitu. Kalau Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik dan Dia akan memberikan jalan keluar gitu. Entah jalan keluarnya langsung kamu dapat melalui orang-orang yang ada atau mungkin kita harus berjuang dulu, tapi aku percaya gitu. Kalau Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu in control juga dalam saat-saat sekarang, contohnya COVID yang mungkin gak ada harapan atau mungkin banyak yang punya masalah tentang pekerjaan, tentang apapun itu, masalah krisis kesehatan. Aku percaya gitu kalau dalam setiap masalah yang ada Tuhan tetap ada, Tuhan tetap sayang sama kita dan Dia in control gitu. Kadang meskipun kadang pun kita tidak lihat gitu, kalau seakan-akan Tuhan tidak bekerja, Dia tetap bekerja gitu. Kalau ada yang tahu bahan Komsel 2 minggu yang lalu luar biasa gitu. Jadi di situ ditulis gitu kalau Tuhan itu seperti udara gitu. Kita nggak lihat udara itu kayak apa, tapi kita hirup dan kita rasakan gitu. Maksudnya secara nggak langsung kita sebenarnya tubuh kita merasakan manfaatnya, tapi terkadang kita nggak sadar kalau manfaat itu sebenarnya ada gitu. Kadang kita kayak take it for granted gitu. Aku percaya dalam kehidupan, dalam permasalahan dan dalam segala sesuatunya gitu, Tuhan tetap ada. Dan meskipun seakan-akan Tuhan tidak ada, Dia tetap ada dan Dia tetap mengasihi kita dan sangat rindu untuk membantu memecahkan masalah kita. Mari kita berserah kepada Dia. Amin. Halo teman-teman, saudara-saudara di Jemaat Indonesia München. Perkenalkan, nama saya Yonata. Buat yang belum kenal, mungkin ada yang merasa familiar, lupa lihat di mana. Tadi saya main gitar waktu praise and worship. Saya sudah menikah, diberkati Tuhan dengan seorang istri yang luar biasa bernama Iin, dan kami puji Tuhan boleh bekerja di München. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian hari ini, yaitu tentang transisi, tentang Go, tema yang sudah kita bicarakan di minggu-minggu, bulan-bulan belakangan ini. Transisi nggak bisa lepas dari kehidupan kita, baik diharapkan maupun tidak diharapkan. Baik yang terjadi langsung di diri kita, maupun yang terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga akhirnya juga berdampak buat kita. Nah, hari ini saya mau menceritakan transisi yang terjadi di kehidupan pribadi saya, dan bukan tentang keberhasilan saya melewati transisi tersebut, tetapi justru bagaimana saya gagal dan dalam menyikapi dan bertumbuh di dalam masa-masa awal transisi tersebut. Yang pertama adalah pada saat saya beranjak remaja, dari anak kecil menjadi remaja, waktu itu saat SMP. Seperti halnya anak-anak yang baru puber, waktu itu pergaulan sosial menjadi hal yang penting buat saya. Dan yang terjadi adalah saya berusaha untuk menjadi orang lain, menjadi orang yang bukan diri saya sendiri, hanya untuk diterima di kelompok-kelompok sosial yang ada pada saat itu, di perkumpulan-perkumpulan teman-teman yang gaul pada saat itu yang populer di sekolah. Nah, yang saya lakukan adalah saya mulai ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Mereka suka ngebut di jalan, saya juga ikut-ikutan. Ataupun saya juga mulai untuk kerjasama pada saat ulangan, dan juga kumpul-kumpul pada saat sebenarnya masa-masa ujian yang seharusnya saya fokus untuk belajar. Nah, singkat cerita, karena saya berusaha menjadi
orang lain, dan saya nggak berusaha untuk menyelami atau mengenal orang-orang di perkumpulan sosial tersebut. Pada akhirnya saya juga nggak diterima oleh beberapa kelompok sosial pada saat itu. Dan saya ingat sekali saya lulus SMP dengan perasaan yang sedih dan hancur. Saya berpikir, oke, pergaulan saya selama SMP gagal. Kemudian mari kita skip dulu waktunya sampai di saat 10 tahun yang lalu ketika saya masuk ke perusahaan di mana saya bekerja sekarang. Sebelumnya saya juga sudah bekerja, cuma di perusahaan sekarang adalah satu transisi, satu perubahan yang terjadi di mana saya sebelumnya kerja freelance, pernah kerja juga di perusahaan kecil dan juga kerja di research institute. Dan di perusahaan yang sekarang itu perusahaan enterprise yang besar, di mana ada sistem, ada struktur yang besar, yang kompleks, yang sangat berbeda dengan perusahaan kecil atau bekerja sebagai freelance. Nah, yang saya lakukan di masa-masa awal transisi tersebut adalah hal yang cukup berkebalikan dengan hal yang saya lakukan waktu menjadi remaja. Pada saat itu saya berusaha untuk jadi diri saya sendiri, yaitu saya fokus pada technical skill saya, di mana saya kuat di situ, dan saya nggak terlalu fokus untuk bekerja pada self branding saya, yaitu di mana kita juga mengkomunikasikan apa yang kita lakukan. Nah, saya ingat sekali di masa-masa awal saya bekerja itu, di 2 atau 3 penilaian yang pertama, saya seringkali mendapatkan komentar yang sama, yaitu Yonata, kamu bagus di technical skills, delivery kamu bagus, tapi kamu kelihatannya kurang percaya diri, kamu sepertinya nggak yakin dengan diri kamu sendiri, kamu nggak bisa komunikasikan hasil kamu dengan baik gitu. Nah, dan waktu itu saya juga kecewa dengan penilaian yang ada, karena saya terbiasa bahwa ketika kita deliver sesuatu yang terbaik itu akan dihargai gitu. Tapi tentu saja ternyata di satu perusahaan yang besar, ternyata hal-hal tersebut mungkin nggak cukup dan kita perlu bekerja pada hal-hal lainnya. Nah, dari 2 kejadian transisi yang gagal ini, saya belajar beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ternyata nggak cukup untuk menjadi diri sendiri. Betul, di kejadian yang pertama saya berusaha untuk menjadi orang lain, di kejadian yang kedua saya berusaha untuk jadi diri sendiri, tapi dua-duanya ternyata salah. Dan saya disadarkan oleh Tuhan bahwa yang perlu saya lakukan adalah menjadi the best version of myself, menjadi versi terbaik dari diri saya. Yaitu kenapa kita perlu jadi versi terbaik dari diri kita, untuk embrace, untuk menyikapi transisi tersebut. Ketika kita mau survive di dalam satu perubahan, kita juga perlu berubah. Kita nggak perlu menyerah kepada nilai-nilai yang sudah kita punya. Kita nggak perlu berusaha jadi orang lain. Tapi kita perlu tingkatkan diri kita menjadi versi yang terbaik supaya sesuai dengan transisi tersebut. Dan itu yang di kedua transisi tersebut saya lupakan. Dan yang kedua adalah saya belajar bahwa sebuah transisi pasti memakan waktu. Di transisi yang pertama, saya begitu merasa perlu cepat sekali untuk menyesuaikan diri, untuk masuk ke kelompok-kelompok sosial tersebut. Dan ternyata itu butuh waktu yang panjang. Saya belajar setelah SMP, di masa SMA saya, bahwa hubungan itu perlu dibangun dan nggak terjadi begitu saja. Jadi yang saya lakukan waktu SMA sudah bukan lagi fokus untuk diakui untuk masuk ke dalam kelompok sosial, melainkan saya berusaha menghubungan dengan teman-teman yang baik dengan saya, yang bisa saling membangun, dan itu saya lakukan sampai hari ini. Kemudian juga di perusahaan saya sekarang,
saya harus melakukan sesuatu, yaitu saya tingkatkan soft skill saya, tingkatkan komunikasi saya. Saya juga belajar bahwa saya nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu jadi seorang ahli marketing atau PR yang ahli untuk meyakinkan orang lain, bukan itu. Tapi saya juga belajar untuk nggak jadi orang yang diam saja. Saya juga belajar untuk mempresentasikan apa yang saya lakukan, dan di situ saya juga baru sadar bahwa saya suka sekali untuk memimpin, untuk bisa memanage satu tim gitu, dan itu yang terjadi sampai sekarang. Dan saya bersyukur sekali karena saya akhirnya punya waktu, mengambil waktu untuk berusaha menjadi diri saya yang terbaik. Dan yang ketiga, sudah jelas adalah bahwa di kedua transisi itu, di masa-masa awal transisi tersebut, saya tidak melibatkan Tuhan. Padahal pada saat itu saya sudah melayani di gereja, tapi saya nggak benar-benar melibatkan Tuhan. Saya memisahkan Tuhan yang di gereja, di tempat kerja, otak saya sendiri. Dan akhirnya saya sadar setelah beberapa tahun bekerja setelah 2-3 penilaian tersebut, bahwa kita perlu libatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, di transisi-transisi kita. Kenapa? Karena setiap transisi ada karena itu bagian dari rencana Tuhan, kita percaya. Dan kalau Tuhan yang membuat rencana, tentu saja kita juga tahu bagaimana seharusnya kita melakukan tugas kita di dalam rencana Tuhan tersebut. Karena itu kita perlu libatkan Tuhan. Saya bersyukur dan bisa bersaksi bahwa nggak ada kata terlambat, walaupun di masa-masa transisi yang awal segala sesuatu berjalan dengan tidak baik, dengan tidak optimal. Pada akhirnya Tuhan nggak meninggalkan saya. Ketika saya mencari Dia tetap menerima saya. Saya teringat di Yosua 1 ayat 9, Tuhan bilang, tegarkan, kuatkan hatimu, Tuhan, saya akan selalu menyertai engkau, kata Tuhan. Dan kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Dan itu yang saya percayai. Saya percaya juga bahwa setelah apapun, gak ada kata terlambat untuk kembali ke Tuhan, untuk melibatkan Tuhan. Dan walaupun di masa awal transisi gak berjalan baik, bukan berarti setelahnya kita gak akan bisa bangkit lagi. Sekian kesaksian saya berharap bisa memberkati untuk semua yang mendengarkan. Dan saya juga diberi kepercayaan hari ini untuk membawakan doa berkat untuk menutup kebaktian hari ini. Jadi mari kita angkat tangan kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaktian kami hari ini. Bersyukur atas kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengarkan. Kami rindu Tuhan untuk jadi saksi hidup-Mu di segala apa yang kami lakukan, dan segala apa yang kami katakan boleh memberkati banyak orang. Makasih Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini berdoa mintakan berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, juga persekutuan yang intim dengan Roh Kudus hari lepas hari sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya udah join di kebaktian kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.